Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah adalah zat yang paling mengetahui akan maksudnya hal itu. Jadi Alif Lam Mim ini hanya Allah yang tahu, dan ini rahasia Allah. Dzalika ay hadza, itu artinya ini. Kalau dalam bahasa Arab atau ilmu nahwu, dzalika lil ba'id, itu. Hadza bil qarib, ini namanya istifham. Dzalikal kitabu, kitab itu, kitab ini, alladzi yaqra'uhu Muhammadun, yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La raiba fihi, la raiba, la syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada syak di dalamnya, tidak ada kebimbangan di dalamnya. Di Al-Quran ini firman Allah yang pasti, dan kita sebagai orang beriman tidak boleh ragu akan kebenaran Al-Quran, karena Al-Quran tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tidak ada syak di dalamnya. Annahu min indillah, bahwasanya Al-Quran ini dari sisi Allah. Wa jumlatun nafi, dan kalimat nafi, kalimat nafi ini kalimat yang diawali huruf nafi, la raiba. Kalimat negatif adalah khobar, sebagai khobar. Mubtada'uhu dzalika, mubtada'nya adalah dzalika. Dzalikal kitab, dzalikanya mubtada', la raiba fihi, ini khobar. Wal isyaratu bihi lit-ta'dhim, dan isyarat menggunakan dzalika adalah untuk ta'dhim, untuk mengagungkan. Hudan sebagai petunjuk, ya, posisi hudan dalam ilmu nahwu adalah khobarun tsani, khobar kedua. Khobar pertamanya la raiba fihi, khobar keduanya hudan, satu mubtada, dua khobar. Hudan itu ay hadin, artinya yang memberi petunjuk. Sebagai petunjuk itu artinya yang memberi petunjuk, yang memberi hidayah lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Ay as-shawirina ila taqwa, orang-orang yang menjadi bertakwa bimtithalil awamir, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabin nawahi, dan menjauhi, menghindari larangan-larangan Allah. Littiqalihim, karena mereka takut
bidzalikan nar, dengan api neraka. Jadi kesimpulannya, Al-Quran ini yang tidak ada kerat di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwa saja yang bisa mendapatkan petunjuk. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Nah, dalam salahnya as-solihina ila taqwa. Jadi orang-orang yang menjadi bertakwa dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ini ada tafsirannya juga, ditafsir dengan tafsir, ayat dengan ayat, tafsir ayat dengan ayat, menafsir ayat dengan ayat. Karena di situ orang-orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib, adalah orang-orang yang beriman, ay yusaddiquna bil ghaib, yang membenarkan yang ghaib. Yang ghaib ini yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengarkan oleh telinga, dan tidak terlintas di hati seseorang pun. Apa itu? Ay bima ghaba anhu, artinya beriman, membenarkan kepada apa yang ghaib bagi mereka, ghaib dari mereka, minal ba'si, daripada hari kebangkitan. Ini nanti setelah Jakarta Raya ini hancur semuanya, Allah sudah hancur semuanya, Allah akan membangkitkan. Wal jannati, surga. Surga ini ada, termasuk ghaib. Wan nari, neraka. Neraka ini ada, surga sudah ada, neraka juga sudah ada. Tapi kita tidak tahu ini ghaib, hanya Allah yang tahu. Selain beriman kepada hal-hal yang ghaib, termasuk hari kebangkitan, surga, neraka, termasuk adanya pahala, adanya dosa, adanya malaikat, adanya jin, ini termasuk yang ghaib. Wa yuqimuna as-salata, dan mendirikan sholat. Mereka mendirikan sholat, ayatuna biha bihuquqiha, artinya mereka melaksanakan sholat dengan hak-haknya. Nah, nanti cara-caranya sholat diatur di dalam ilmu fikih. Para ulama meramunya dari ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi menjadi ilmu fikih. Nah, kita tinggal belajar dan mempraktekkan. Yaitu nabiha bihuquqiha, melaksanakan sholat dengan hak-haknya sholat. Wa mimma razaqnahu, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, kepada orang-orang beriman. Artinya a'tainahu, kami memberi mereka, memberi rezeki kepada mereka. Yunfiquna, mereka menafkahkan, menginfakkan, membelanjakan rezeki fi ta'atillah, dalam taat kepada Allah. Ini bisa bernama sedekah, bisa bernama zakat wajib. Kalau nanti kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kita akan menemukan setiap ada perintah sholat pasti didampingi dengan perintah zakat. Aqimus sholata wa atuz zakat, dirikan sholat dan tunaikan zakat, termasuk wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka mendirikan sholat dan dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka menafkahkan.
Walladzina yu'minuna, dan mereka orang-orang yang beriman bima unzila ilaika, kepada apa yang diturunkan kepadamu, ai Al-Quran. Al-Quran artinya Al-Quran. Walladzina yu'minuna bil-Quran, mereka orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma unzila min qablik, dan beriman kepada yang diturunkan sebelummu, diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ai at-Taurat wal Injil wa ghairiha. Wa ma unzila min qablik, ai Taurat wal Injil wa ghairiha. Artinya kitab Taurat, kitab Injil, dan selainnya. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Masih ada suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Syekh, dan nabi-nabi yang lain. Nah, jadi indikator orang yang bertakwa itu selain mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, kepada kitab Taurat, kepada kitab Zabur, kepada kitab Injil. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka meyakini, ayya'lamun, mengetahui, meyakini keberadaannya. Nah, ini termasuk dalam rukun iman. Sebenarnya kalau kita amati dari awal tentang orang-orang yang bertakwa, yang mereka ini akan mendapat petunjuk dari Al-Quran, itu adalah mukminun, adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib, termasuk kepada kita, kepada hari akhir. Humul muslimun, mereka juga orang-orang muslim, karena di dalamnya ada sholat, ada zakat. Kesimpulannya, al-muttaqun humul mu'minun al-muslimun. Nah, kalau dikasih tambahan lebih lengkap lagi, al-muhsinun, yang berbuat kebaikan. Lebih lengkap lagi, al-mukhlisun, yang ikhlas. Ulaika ala hudan min rabbihim. Ulaika, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Al-mawsufuna bima dzukira, yang disifati dengan apa yang telah disebut, beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan sebagai rezeki yang diberikan oleh Allah, beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, kitab Injil, beriman kepada hari akhir. Mereka itu ala hudan min rabbihim, berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengikuti hudan min rabbihim berupa Al-Quran. Nah, sebenarnya mereka juga mendapatkan hudan min rabbihim, petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk ini sesuatu yang mahal harganya. Itu hanya Allah. Jika para ulama berpendapat bahwa
hidayah. Itu sebenarnya ada dua macam. Ya, pengertian itu sendiri. Minal kufri ilal iman, dari kufur kepada iman. Ini hanya dari Allah. Orang-orang yang beriman ini artinya orang-orang pilihan Allah. Siapapun bisa dibedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, minal ma'asi ilal ibadah, dari kemaksiatan menuju ibadah. Jadi orang kalau dihindarkan dari kemaksiatan dan beribadah, itu sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ulaika humul muflihun. Dan itulah mereka orang-orang yang beruntung. Mengapa? Ai al-faizuna bil jannah. Mereka orang-orang yang sukses berada di surga. An-najuna minan nari. Mereka adalah orang-orang yang selamat dari neraka. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim